Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan bahagia. Om Swastiastu, Rahayu. Pecinta Rumah Sehat Nuswantara, perbincangan kita kali ini sangat tematik tentang dunia pendidikan. Sebab pendidikan menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa. Oleh sebab itu pula, pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, pendidikan seperti apa sih yang sebenarnya kita cita-citakan? Nah, nanti silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, topik tematik yang paling menarik adalah bagaimana praktek sadar nafas diterapkan di sekolah. Ini sangat menarik, dan pastikan Anda menyaksikannya sampai selesai, karena aktivitas sadar nafas untuk siswa maupun guru di sekolah adalah hal baru yang sangat fenomenal. Dan langsung kita ke Kebumen, kita menuju ke Ibu Dwi Purwanti. Bu Dwi, luar biasa ya, kemarin waktu kita menyaksikan video dari Ibu tentang aktivitas sadar nafas untuk murid-murid itu di SD Negeri Arjosari. Bisa diceritakan Bu Dwi, inisiatif praktik sadar nafas itu awalnya bagaimana Bu? Silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Pak Aksan. Ini saya sedikit bercerita ya, bahwa sekolah kami itu sudah terbiasa melakukan pembiasaan di pagi hari. Itu yang terdiri dari doa belajar, Asmaul Husna, terus bacaan suratan Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu kami lakukan di teras ya, di teras. Itu juga dengan tujuan untuk ya membangkitkan atau menumbuh kembangkan karakter dari anak, supaya anak-anak lebih mantap secara mental dalam belajar, yaitu dengan sadar nafas. Saya menggunakan kata-kata sadar nafas itu dengan kata bersyukur, supaya tidak menimbulkan pikiran yang negatif ya, atau pikiran yang lainnya. Kalau bersyukur berarti kan seolah-olah kita memang sedang berhubungan langsung dengan Allah kayak gitu. Nah, guru pun menyambut baik. Terus saya membagi tugas, saya yang memandu, terus musik juga sudah saya siapkan. Guru ada yang menyetelkan musik, terus ada guru yang mendampingi anak-anak dalam nafas sadar itu. Jadi karena saya sudah merasakan ketika nafas sadar itu ya, rasanya memang benar-benar kayak apa ya, terkuras, kayak keluar semua beban-beban yang ada di dalam hati ini, sehingga menjadi dan plong ya. Iya, jadi ya, saya lalu bagaimana dengan murid-muridnya Bu ketika atau selepas melakukan nafas sadar? Ya, Apa yang dialami? ketika pertama kali memang apa ya, kita harus benar-benar memberikan pengertian. Nanti kamu posisinya seperti ini, dengarkan musik, dengarkan kata-kata dari bu guru. Terus dalam sadar nafas itu kita setelkan musiknya, saya memberikan afirmasi. Terus ada bagian juga yang mereka hanya mendengarkan musiknya, dan ada anak-anak yang apa ya, kok dia terisak-isak ya, ada yang tangis, air matanya keluar kayak gitu. Padahal anak SD ya, padahal iya, anak SD sudah bisa menangis dalam kondisi nafas sadar seperti itu ya. Iya. Terus setelah selesai nafas sadar, saya tanya, bagaimana rasanya tadi? Mereka senyum, lega Bu. Terus ada yang bilang, Bu saya nangis. Ya enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa, besok kita lagi ya, sampai benar-benar tangisanmu itu hilang. Nanti kalau kamu sudah tidak menangis, kamu akan menjadi ringan, menjadi ceria, kayak gitu saya bilang. Wah, menarik sekali ya. Pasti penasaran seperti apa aktivitas sadar nafas yang telah dipraktikkan di SD Negeri Arjosari ini. Kita akan simak videonya berikut ini.
atas kesempatan hidup hari ini. Terima kasih, aku masih bisa menghirup udara dengan bebas. Ya Allah, terima kasih atas pendengaranku yang sempurna, mata yang sehat, hidung yang normal, dengan baik dan sopan. Terima kasih. Biasa sekali tadi kita menyaksikan video praktik sadar nafas di Sekolah Negeri Arjosari Adimulyo, Kebumen, Jawa Tengah. Ya, Bu Dwi, kita lihat tadi ya anak-anak SD ya yang tentu penalarannya juga belum terlalu tinggi dan juga mungkin belum mengerti tentang apa itu arti kesadaran itu sendiri ya. Nah, kalau pelaksanaan sadar nafas seperti yang tadi dilakukan itu sudah kali yang keberapa, Bu Dwi? Ya, terima kasih Pak Hasan. Untuk sadar nafas, kami baru melaksanakan selama 2 hari ini, yaitu kemarin hari Selasa dan hari ini Rabu. Dan insya Allah akan berlanjut setiap pagi. Oke, baik ya. Semoga bisa terus rutin dan tekun dilakukan seluruh sivitas akademika ya, baik murid-muridnya maupun semua guru-guru di SD Negeri Arjosari. Baik, kita beralih ke tamu kita yang kedua yang juga sudah mempraktikkan sadar nafas di sekolahnya. Ada Ibu Dewi Kusumawati yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Demak, Jawa Tengah. Selamat malam Bu Dewi. Selamat malam Mbak Afan, selamat malam semuanya. Ya, Bu Dewi kapan mengadakan praktik sadar nafas di sekolah Bu Dewi? Bisa diceritakan? Mengadakan sadar nafas terakhir itu kemarin, Pak. Kemarin. Ya. Jadi sadar nafas sebenarnya gini, itu kan di tahun pelajaran yang baru ini saya wali kelas gitu kan, wali kelas. Kemudian wali kelas itu ibaratnya kan ibu bagi anak-anak di sekolah gitu. Nah, ketika ada anak yang saya melihat itu ada beban, gitu, beban pikiran, beban apa, dia nggak percaya diri, pelajaran juga istilahnya ketika belajar itu selalu di bawah, peringkatnya selalu di bawah. Itu sebagai ibu kan saya nggak mau anaknya seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya apa ya yang saya bisa perbuat gitu kan. Nah, mulai saya menjabat dari jadi wali kelas, kemudian oh iya ini gitu. Tadinya sudah saya tanya anaknya, kamu ada beban apa itu nggak mau cerita. Kemudian kebetulan saya punya temen yang dia juga hipnoterapi gitu kan. Akhirnya kita hipnoterapi mereka. Kemudian setelah itu saya kasih, yuk kita hening. Setiap pertemuan dengan saya bilang yuk kita hening kayak gitu. Nah, di hipnoterapi itu saya ini Pak, saya jadi tahu beban mereka itu apa, masalah mereka itu apa. Kemudian
yuk untuk melepaskannya bagaimana gitu kan. Nah, untuk melepaskannya tahunya setelah mereka menceritakan atau bagaimana, Bu? Menceritakan masalah masing-masing gitu atau bagaimana? Iya, ketika yang benar-benar menangis kayak gitu, kita ambil ceritakan masalahnya apa kayak gitu kan. Akhirnya semua keluar, dari beberapa anak itu keluar masalahnya apa gitu kan. Terus kemudian ini untuk melepaskan masalah bagaimana ya gitu kan. Saya berpikir lagi, oke, kenapa tidak sadar nafas, kenapa tidak hening gitu kan. Nah, begitu pertemuan dengan saya, setiap pertemuan dengan saya itu pasti di awal 8 menit itu mereka tak suruh hening. Nah, saya amati Pak, saya amati anak-anak itu ketika istilahnya setelah hening atau perjalanan, kan itu bulan Juli sebenarnya tahun ajaran baru. Nah, di Agustus ini mereka itu bagaimana, sekitar 4 kali Pak, 4 kali hening itu. Alhamdulillah tanggung jawab mereka bagus. Artinya ada perubahan perilaku ya, ada perubahan. Di siswa yang tadinya terbebani masalah, mereka dari face-nya, dari mukanya mereka udah apa istilahnya percaya dirinya ada. Kemudian korban bully juga, mereka juga sudah memaafkan untuk melepas semuanya kayak gitu. Jadi kan tadinya mereka ada yang dibully, nggak percaya diri atau apa. Sekarang ketika suruh maju presentasi, udah nggak ada beban. Mereka sekolah ya sekolah aja. Semua beban mereka lepaskan. Saya selalu bilang, untuk hari ini kalian bahagia apa tidak kayak gitu. Di awal sebelum mening saya selalu bilang seperti itu. Ya, mendidik anak-anak yang berusia remaja memang jauh lebih kompleks ya Bu ya, karena ada masalah yang ada di dalam mereka sendiri dan juga jadi berasal dari lingkungan sekitar mereka. Menurut pengamatan Bu Dewi, masalah apa saja Bu yang ada di anak-anak atau siswa-siswa itu? Banyak Pak, ada yang dia itu orang tuanya bercerai, kemudian dia memilih apa istilahnya kakaknya, dia hidup sama kakaknya itu mabuk-mabukan. Jadi dia memilih tinggal di panti asuhan karena nggak mau tinggal dengan kakaknya yang pemabuk, kemudian nggak mau juga dengan orang tuanya yang bercerai, itu nggak mau, dia milih tinggal di panti asuhan. Pertama kali saya amati wajahnya memang udah prestasi paling bawah sendiri, wajahnya juga ada tekanan batin apa gitu, cuma dia nggak mau cerita. Kemudian yang kedua, beban bully. Jadi dia itu di SMP selalu dibully Pak sama teman-temannya, sehingga rasa percaya dirinya hilang. Dia nggak berani istilahnya tampil di depan, itu nggak berani. Tapi kalau saat ini alhamdulillah bisa gitu kan, sudah percaya dirinya sudah numbuh. Kemudian ada yang sakit. Nah, ini yang sakit yang menarik. Jadi dia di semester 1 kemarin itu dia sakit lumpuh gitu. Sakit lumpuh, kakinya nggak bisa digerakkan sama sekali sampai nggak masuk sekolah. Kemudian beberapa kali, 4 kali itu dia kita bawa hening, nafas sadar kayak gitu kan. Alhamdulillah kemarin karnaval HUT SMK itu dia bisa jalan Pak dengan rute yang lumayan banyak. Luar biasa ya. Gitu. Jadi ada juga penyembuhan. Jadi setiap ini, tetapi saya juga mengamati anak-anak yang tidak serius waktu hening ya. Kan ada yang cuma yang serius, ada yang memang benar-benar masuk. Kalau yang tidak serius juga masih tanggung jawabnya masih kurang. Tetapi secara all ketimbang kelas yang belum ada nafas sadarnya, mereka lebih bertanggung jawab. Jadi ketika guru ngasih tugas, mereka kerjakan, benar-benar dikerjakan tanpa harus ada punishment ini. Jadi mereka sudah sadar betul apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ketika Bapak Ibu guru nggak ada, mereka nggak keluar. Kalau yang lain mereka nongkrong di depan, ke kantin. Kalau itu nggak ada. Itu pas jam kosong ya Bu? Kenapa Pak? Pas jam kosong ya? Iya, kalau jam kosong. Nah, juga ternyata itu nafas sadar atau meditasi itu juga ada di guru penggerak Pak. Jadi jadi pemerintah kan ini ada program sebagai guru penggerak gitu kan. Nah, ketua jurusan saya itu kemarin tanya-tanya ke saya, Bu, gimana meditasi gini-gini kayak gitu kan. Nah, akhirnya
beliaunya juga menerapkan itu ke murid-muridnya, istilahnya ke anak didiknya. Kan kita beda kelas ngajarnya ya, ke yang dia ajarkan cuma nggak rutin sih. Jadi memang sebenarnya pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengakui bahwa meditasi atau nafas sadar itu memang masuk dalam pendidikan untuk mengatasi hal-hal yang tadi istilahnya masalah-masalah tadilah kurang tanggung jawab atau apa. Buktinya di guru penggerak itu ada, Pak. Iya. Wow, ternyata kader-kader guru penggerak sudah dibekali juga dengan pengetahuan tentang sadar nafas ya. Hanya saja mungkin penerapannya belum masif atau mungkin mereka juga masih enggan atau belum begitu percaya diri untuk menerapkan itu ya Bu ya. Karena mungkin mereka masih khawatir kalau tidak bisa diterima oleh lingkungan sekolahnya, oleh muridnya, oleh teman-teman gurunya sendiri, barangkali itu ya. Nah, tentu ini perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif agar semakin luas masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya dan manfaat dari sadar nafas ya. Luar biasa. Ya, semoga di sekolahnya Ibu Dewi praktik sadar nafas ini terus meluas, terus bisa dilakukan secara rutin dan semua murid di sekolahan Ibu bisa merasakan manfaatnya ya. Baik, ya, luar biasa Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya kita ke tamu kita yang ketiga, namun sebelum itu, pecinta Rumah Sehat Nuswantara, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasanya kami menyajikan menu sadar nafas bersama. Nah, Anda yang barangkali baru sekali ini singgah di channel Rumah Sehat Nuswantara, silahkan Anda juga bisa mengikutinya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Atau barangkali Anda menyaksikan video ini bukan di jam 20 tetapi di lain hari atau lain waktu, silakan Anda juga bisa mengikuti atau menyaksikan sadar nafas bersama saat live streaming ini dan Anda bisa merasakan manfaatnya. Baik, untuk selanjutnya saya mau menuju ke Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Ada Bu Ratna. Ya, Bu Ratna, di sekolah Ibu di Madrasah Aliyah Nurul Rahmah ya, juga mempraktikkan sadar nafas. Bisa diceritakan Bu Ratna, silahkan. Iya, gini Bapak, sebenarnya saya termotivasi untuk melakukan sadar nafas ini karena anak-anak didik saya itu banyak yang bandel. Jadi di sini pada waktu jam pelajaran anak-anak itu sering kabur dan kadang-kadang pada waktu istirahat mereka nggak kembali. Entah itu kemana, saya juga nggak tahu. Iya. Pernah juga saya temui saat saya masuk kelas, itu saya hanya menemui beberapa anak saja, beberapa siswa. Pernah saya temui hanya 5 orang. Nah, dari berapa murid itu Bu? Dari 17 murid ya, karena kami ada di yayasan jadi muridnya sedikit Pak, kami di pedesaan. Nah itu sering kami melakukan istilahnya pendisiplinan ke siswa, tapi sepertinya mereka nggak tahan dengan kedisiplinan kami ya, sementara kami menerapkan seperti di lembaga-lembaga lain. Pendisiplinan yang dilakukan selama ini di sekolah seperti apa Bu? Mengapa bisa membuat anak malah? Iya, begini Bapak, masuknya itu sesuai dengan peraturan sekolah jam 7. Nah, sementara kalau di desa itu alasannya macam-macam anak-anak itu. Kadang yang orang tuanya belum selesai memasak, sehingga menunggu sampai matang. Kemudian ada yang pokoknya macam-macam. Jadi saya di sini kebingungan untuk memberikan istilahnya peraturan yang seperti hal layaknya sekolahan lain. Nah, kalau umpamanya kami ketati, umpamanya rambutnya itu berwarna merah, saya suruh semir, mereka sudah mutul, tidak mau sekolah, berhenti. Nah, ini PR kami sebagai tim guru untuk nelateni mereka, karena mereka sebenarnya tidak ada semangat untuk melanjutkan sekolah.
Jadi kebanyakan mereka itu dari SMP menikah atau setelah SMP bekerja. Nah, mohon maaf di tempat kami itu perekonomiannya bisa tergolong minim. Jadi anak itu sama orang tua itu disuruh bekerja. Nah, jadi dan orang tua sepertinya kurang mensupport tentang masa depan anak untuk meneruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah, ini antara orang tua dan anak sepertinya tidak ada klop, tidak ada jalan greget untuk bagaimana kedepannya untuk maju dan bagaimana kedepannya untuk lebih baik. Jadi kami sebagai tim guru ini sampai pernah Bapak ya, kami mendatangi satu persatu untuk memberikan arahan kepada orang tua dan siswa. Sampai kami gratis, apapun gratis, mulai dari seragam, kemudian nggak ada pembayaran apapun sepeser pun, malah anak-anak yang masuk ke tempat kami itu kalau ada yang tidak artinya apa untuk transport nggak punya, kami kasih. Itu perjuangan kami. Nah, mohon maaf kami ada di seperti yayasan ya, jadi untuk gaji kami di bawah rata-rata, tapi kami tetap berjuang untuk mereka dan kami berusaha untuk membuat anak-anak lebih semangat dan merubah pola pikir orang tua. Dan saya juga ingin kami sebagai guru ingin merubah wawasan anak-anak. Jadi luar biasa ya perjuangan Bu Ratna. Ya, kemudian yang Ibu lakukan Bu setelah masuk ke Rumah Sehat Nuswantara, kemudian mendapatkan pengertian dan juga pemahaman tentang sadar nafas, dan bahkan Ibu tentu juga sudah merasakan sendiri manfaat dari sadar nafas itu. Nah, bagaimana Ibu kemudian menerapkan itu di sekolah? Ya, di sini saya mengikuti RSN, saya merasakan sendiri bagaimana saya menerima kepositifan dalam jiwa raga saya. Kemudian saya benar-benar ingin menerapkan ke anak-anak saya. Setelah itu saya benar-benar melihat hasilnya, oh ternyata ini sangat bagus. Dan saya terinspirasi, kalau ini saya terapkan untuk siswa-siswa saya, kira-kira bagaimana? Nah, ternyata cita-cita dan harapan juga doa saya itu terkabul. Jadi pada tanggal 15 kemarin, saya mengadakan gladi bersih, mau tasyakuran 17-an ini Pak ya, kan tanggal 16 malam ini kan ada tasyakuran 17-an. Nah, tanggal 15-nya itu saya mengadakan gladi bersih, kemudian saya sisipkan untuk acara sadar nafas. Jadi pada waktu itu anak-anak nggak tahu apa Bu sadar nafas itu. Sudah nanti kita kumpul langsung kita praktekkan. Nah, di tanggal 15 itu saya diuber terus sama siswa. Bu, apa sih sadar nafas itu? Saya sempat tersenyum, tapi saya nggak menjawab apa-apa. Saya cuma bilang begini ya, kalian sekarang duduk dengan tenang, rileks. Kemudian kalau kamu ingin tahu apa itu sadar nafas, maka kamu harus melakukan dan menikmati. Setelah itu kalian akan tahu apa itu sadar nafas. Saya tidak akan menjawab, tapi kalian yang menemukan jawabannya. Begitu. Jadi hasilnya bagaimana Bu setelah sadar nafas itu dipraktikkan bersama anak-anak? Itu dia Pak, alhamdulillah sekali. Saya setelah sadar nafas itu selesai, setelah instrumen berhenti, semuanya terdiam. Setelah terdiam, semuanya bengong dan lemes. Saya tanya, kenapa? Sampai 3 menit nggak ada jawaban. Saya tanya lagi, kenapa? Ternyata dia bercerita itu dengan seperti kayak orang linglung, bingung. Saya meneteskan air mata, Bu. Sini saya sakit. Tapi seperti ada sesuatu yang hilang pada diri saya. Saya sampai terharu. Apa yang hilang, Nak?
entah Bu, tapi padahal saya lembut, tapi saya ada plong di situ. Saya merasa ada sesuatu yang baru di diri saya. Alhamdulillah saya gini. Kemudian saya noleh di sebelah kiri saya guru ya, yang waktu itu mendampingi saya. Bu, jenengan apa yang sama rasakan? Ternyata juga sama, di dadanya sakit di bagian jantungnya, kemudian beliaunya sempat meneteskan air mata, tapi nggak nangis, tapi menetes secara otomatis. Kemudian matanya itu terasa panas dan perih. Sempat bertanya kepada saya, kenapa ya kok seperti itu? Saya cuma tersenyum. Nah, saya ingat omongannya para mentor, jadi saya bilang, oh itu sedang berproses, biarkan saja, itu positif kok. Iya Bu Ratna, mengharukan sekali tadi ceritanya ya. Dan tidak lengkap kalau kita juga tidak menyaksikan seperti apa praktik sadar nafas yang diterapkan di sekolahnya Bu Ratna di Madrasah Aliyah Nurul Rahmah ya. Coba kita akan saksikan video. Sadar nafas di Madrasah Aliyah Nurul Rahmah di Leces ya, yang dikirim oleh Ibu Ratna. Sangat mengharukan sekali. Tadi kita menyimak bagaimana kisah Ibu Ratna menginisiasi praktek sadar nafas di sekolahnya dalam keadaan sekolah dan murid-muridnya yang seperti itu ya, susah diatur, kemudian ya mohon maaf ya, mungkin dengan predikat-predikat yang kurang baik untuk anak-anak remaja. Demikian juga tadi Ibu Dewi yang ada di Demak juga beberapa murid ya katakanlah selama ini orang melabelinya bandel gitu ya. Nah ini saya akan coba tanyakan dulu ke Bang El ya, relate dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, bahwa generasi penerus bangsa ini harusnya generasi yang berkarakter ya. Dan kalau sampai kondisi remaja kita masih seperti ini, dan tadi Bu Ratna bahkan menceritakan hidup di satu daerah yang penuh dengan kondisi kemiskinan, dan kalau kehidupan pendidikan seperti ini otomatis akan mereproduksi secara terus-menerus kemiskinan dan kebodohan. Kalau itu direproduksi terus, kapan bangsa ini akan maju? Nah, bagaimana Bang El menanggapi kenyataan atau kondisi semacam ini di Indonesia? Silakan Bang El. Terima kasih Mas Aksan, terima kasih Bu Dwi, Bu Dewi, Bu Ratna, luar biasa, luar biasa. Mas Aksan, waktu saya berapa menit? Nanti saya kelupaan. 15 menit Bang. Siap. Bu Ratna, tadi saya benar-benar sangat terkesan. Kenapa? Saya sekolah dulu di pedesaan, di pedalaman, nggak ada listrik, nggak ada televisi, radio pun susah, radio aja susah. Untuk mendengarkan radio itu ya harus ke tetangga, itu pun tetangga udah pakai aki yang di-charge ke beberapa kilometer untuk mendapatkan listrik. Jadi waktu Bu Ratna tadi bicara, astral saya kembali ke kampung Bro Riko. Pertanyaan Mas Aksan luar biasa. Saya bukan mau bilang saya contoh, bukan. Saya bisa kuliah sampai ke Bandung. Itu bukan karena banyaknya uang. Saya pernah cerita
untuk ujian, setiap mau ujian saya harus bermohon-mohon dulu ke bendahara sekolah supaya saya bisa ujian. Begitu terus. Nah, oke, itu ada motivasi kuat dari papa mama saya. Harus jadi orang, sekolah terus. Nah, saya nggak tahu, ya bukan nggak tahu maksudnya ya, artinya belum tentu semua orang tua akan memotivasi anak-anaknya untuk mengukir masa depannya. Nah, RSN hadir di sini. Jadi ada clue kemarin itu, kenapa acara di Jogja lalu bicara dengan Mas Aksan. Adakah yang kebetulan? Lalu kita di kota pendidikan, kita membicarakan program kurikulum untuk guru-guru. Bukan untuk murid, tapi untuk guru-guru. Nah, ada 3 sekarang di sini member RSN, ibu guru yang luar biasa. Luar biasa. Bu Dewi ini adalah, ya tadi saya singgung, pernah saya omelin yang dimaksud adalah saya bicara tegas. Lalu beliau ikuti, sekarang dia bukan hanya sekedar menjadi guru. Kita udah dengar tadi bagaimana anak yang lumpuh, bahkan beliau ini pernah menarik astral saya untuk menolong ibunya. Nah, di RSN ini saya pinjam kata-kata Bro Riko, magic is logic. Mistis, klinik, magic, keajaiban itu ada saat kita belum bisa menjabarkannya. Logika kita belum nyampe di sana. Tetapi setelah kita memahaminya, maka hal itu adalah hal biasa. Itu adalah kewajaran. Seharusnya semua kita bisa melakukan seperti itu. Karena apa? Kuasa Tuhan ada di dalam kita. Ya, kuasa Tuhan ada di dalam kita. Mau apapun bentuk rambut kita, mau kepalanya sedikit rambutnya, mau ubannya banyak, mau selalu pakai topi, mau pakai hijab, nggak pakai hijab. Kalau diurai, unsur yang membentuk kita semua sama. Itu semua adalah milik Tuhan. Itu semua adalah kreasi Tuhan. Terserah kita mau menyebutnya apa, Sang Pencipta itu apa, mau Tuhan, mau yang lain, silahkan. Dan apakah Tuhan akan keberatan dia disebut dengan sebutan-sebutan manusia? Kalau Tuhan baperan, saya yakin dia bukan Tuhan, saya tahu dia bukan Tuhan. Berarti dia saya, baperan ya. Berarti dia manusia, yang bisa tersinggung, yang bisa sakit hati. Jadi ini kita berkarya, ya lewat RSN, lewat sadar nafas ini, kita berkarya. Nafas yang saya hirup, yang Mas Aksan hirup, itu terbuat dari unsur yang sama, nggak ada bedanya. Kalau berbeda, kalau Mas Aksan bisa menghirup CO2, wah itu baru luar biasa. Itu baru luar biasa kan. Berarti dia sudah berubah menjadi, sudah bertransformasi menjadi pohon. Kalau masih O2 ya berarti kita sama. Bu Dwi, Bu Dewi, Bu Ratna, Mas Ari, Bro Taufik, Riko, Aksan, saya sama. Berarti kita sangat perlu. Nah, ketika kita menyadarinya, di sanalah terjadi perubahan. Di sanalah terjadi perubahan. Tubuh kita, hormon-hormon kita, kimiawi tubuh kita itu berubah, berbeda. Dengan kalau nafas biasa. Banyak teman-teman spiritual yang mengatakan bernafas yang sebenarnya adalah ketika nafas itu disadari. Bagaimana anak-anak, ya anak saya, kedua anak saya lah bukti nyata. Setelah saya menikmati sadar nafas, saya bawa mereka. Kondisinya berubah. Saya bicara pelan aja mereka mengerti. Bukan takut, mereka memahami. Ya, Bu Dewi, Bu Ratna, Bu Dwi tadi sudah menyampaikan ada keajaiban. Keajaibannya saya pinjam istilahnya. Bukan keajaiban yang nggak bisa dijelaskan, bukan. Tapi apa? Wow, sedahsyat itu manfaat hanya melakukan hal yang sangat sederhana yang siapapun bisa melakukannya. Mau posisi tidur, posisi nungging, posisi salto, posisi jungkir balik, silakan. Sadari aja. Sadari. Sebenarnya sangat sederhana.
saat kita misalnya lelah, kita duduk. Bernafasnya udah nggak biasa toh. Bernafasnya udah disadari, dinikmati. Nah, bagaimana kalau kita melakukan itu 1 jam per hari, 2 jam, 3 jam, 4 jam, terkhusus yang hormon-hormonnya, enzimnya, semuanya udah terlanjur berantakan. Maka perlu upaya yang lebih dibanding orang yang masih kondisinya masih fresh, masih bugar, masih sempurna. Untuk perawatan diharapkan itu 1 jam, setidaknya 30 menit sadar nafas, lalu 24 menit atau 30 menit self healing. Nah, ada yang menarik tadi ya, ada yang menarik, saya nggak perlu menyebut nama, dari salah satu bu guru. Ini saran saya. Saran saya tambahan ini selain dari sadar nafas itu adalah, nggak tahu waktu saya udah habis apa belum, dari dini anak-anak itu sudah diajak mengukir cita-cita mereka. Ya, mengukir cita-cita mereka. Misalkan Bu Ratna di sana ada berapa anak? 17. Ibu bisa adakan satu pertemuan khusus, sampaikan wejangan-wejangan betapa pentingnya anak itu dari dini punya impian, cita-cita, punya visi. Di bahasa lainnya disebut visi, tujuan. Karena kalau seseorang hidup tanpa tujuan, kebayang bagaimana dia lifestyle-nya, pola hidupnya sehari-hari. Nah, selalu ibu review sampai kelak berpisah dan tambahkan supaya mereka selalu mengingat apa yang mereka tulis. Dibeli buku yang spesial, tuliskan di sana cita-citanya, tuliskan tanggal berapa itu dituliskan. Lalu bawa mereka, misalnya ada yang mau jadi dokter, lalu sesering mungkin ajak mereka untuk melihat bagaimana seorang dokter berkehidupan. Itu bukan pekerjaan sia-sia, tapi saat mereka memikirkan itu, setiap pagi seperti yang saya sampaikan di grup, setiap pagi sebelum kelopak mata mereka terbuka, mereka mengucapkan afirmasi, saya adalah dokter yang luar biasa. Misalkan begitu. Itu bukan sekedar imajinasi kosong, enggak. Itu cara otak kita, cara kita bervibrasi, yang sebenarnya itu adalah doa yang powerful. Mau apapun agama kita. Itu sebabnya Bung Karno apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun nggak berhasil, kalaupun nggak tercapai, setidaknya jatuh di atas salah satu bintang. Saya sebelum menjawab dari pertanyaan Pak Aksan, saya di sini ingin menegaskan juga tentang nafas. Bahwa nafas itu bukan milik agama manapun. Bukan hanya milik manusia. Bahkan tumbuhan saja itu yang tidak bisa merasakan rasa nyeri itu berhak untuk bernapas, yaitu dengan kloropas ataupun mata daunnya. Begitu juga dengan hewan yang tidak memiliki akal dan pikiran, itu berhak untuk menghirup nafas. Nah, di samping itu, mari kita melakukan nafas sadar. Terima kasih sekali untuk keluarga RSN, ini para guru, karena guru bagi saya pribadi derajatnya itu nomor 2 setelah orang tua. Karena apa? Tidak ada yang disebut dengan mantan guru. Itu yang perlu kita camkan. Wow, keren Mas. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jasa mereka lah yang selalu mendidik generasi dari generasi ke generasi berikutnya. Dan di mana-mana juga, guru itu akan selalu merasa senang dan bangga kepada murid-muridnya yang melebihi dirinya sendiri. Bukankah suatu hal yang sangat mulia sekali? Ini sangat sungguh luar biasa. Dari hasil menyimak komentar-komentar ataupun testimoni dari 3 pahlawan Sri Kandi Nuswantara ini, saya benar-benar merasa tersentuh hati. Karena kenapa? Dengan sadar nafas, sebetulnya itu telah mengaktifasi otak tengah dari anak-anak. Ketika anak-anak itu mengalami aktivasi otak tengahnya, sinkronisasi antara otak kiri dan otak kanan, maka ia pun akan lebih
menerima wejangan-wejangan ataupun bimbingan-bimbingan didikan dari guru-gurunya, apapun itu mata pelajaran, baik eksakta maupun sosial, ataupun juga bahasa. Di sini juga saya menghimbau, kebetulan memang tante saya dari Kementerian Pendidikan, mohon agar beliau tergerak hatinya. Lihatlah kami yang bukan siapa-siapa, yang selama ini kami, saya terutama Bang El, Mas Ari, keliling-keliling ke gunung, ke Batu Situs. Cukuplah kami yang dianggap sesat, bid'ah, dan segala cemoohan. Tapi lihat hasilnya. Inilah bukti nyata dari hasil aktivasi landmark Nuswantara. Lihatlah, ini hasil nyata. Ini bukan halusinasi ataupun bualan belaka. Dan terakhir, kita mengadakan acara itu memang bukan sebuah kebetulan. Yogyakarta merupakan kota pelajar. Disitulah RSN bangkit jiwa demi membani si jiwa Nuswantara.